Sion Majesté Jefte Fajartimu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik sekalian yang saya kasihi. Salve, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Frater Celestius Momo dari Keuskupan Manokwari Sarono. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu judul yang menurut saya amat sangat menarik untuk didalaminya. Judulnya yaitu Klerus yang Melintasi Budaya. Dari judul ini saya menggarapnya dengan bertolak dari Hukum Gereja Kanon 274 sampai 287 dan dokumen gereja yaitu Agentes nomor 22 dan 26 dan Gaudium et Spes nomor 21 dan 36. Di sini akan ada pertanyaan penuntun yang membantu saya untuk masuk lebih jauh, melihat bagaimana seorang klerus yang tertutup pada budaya lain. Untuk itu, mari kita langsung saja melihat apa pembahasan saya berkaitan dengan pertanyaan penuntun itu. Para klerus, dia dipanggil dengan misi yang besar atau misi yang mulia yang diembankan Kristus kepadanya melalui rahmat sakramen tabisan, untuk melayani semua orang, bukan satu dua orang, bukan keluarga para klerusnya, orang-orang tertentu saja, tetapi dia hadir, dia dipanggil dan diutus untuk melayani semua orang yang datang dengan latar belakang budaya, persoalan hidup yang berbeda, dinamika sosial politik hidup yang berbeda. Datang seorang klerus wajib untuk melayaninya tanpa membedakan dengan mengatakan bahwa kamu bukan bagian dari saya, kamu bukan sebudaya dengan saya, bukan demikian. Tetapi dia harus membuka hati untuk menerima dan memberikan peneguhan yang baik, yang tepat bagi siapa saja. Para klerus juga diajak untuk memaknai panggilan dan rahmat tabisannya, bahwa para klerus dipanggil dan diutus seperti yang sudah saya katakan untuk semua orang, siapa saja. Misi inilah yang diembankan kepada para klerus, dan para klerus mesti memaknai misi ini dengan baik-baik, agar supaya dalam proses pelayanan dia mampu mewujud nyatakan kasih Kristus yang konkret, kasih Kristus yang tidak membeda-bedakan antara si A dan si B, budaya satu dengan budaya lain, tetapi dia hadir dan ada bersama dengan siapa saja, dengan budaya apa saja. Dia hadir di tengah mereka, dia meneguhkan mereka, dia membawa mereka semua kepada jalan kebenaran, jalan keselamatan yang diembankan Kristus kepadanya. Seorang klerus juga diarahkan untuk hidup dengan baik,
hidup dengan rukun, hidup dengan damai, dan dia terus berupaya untuk membangun suatu sikap hidup yang sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam dirinya. Dia tidak boleh atau dilarang untuk melakukan tindakan yang mencederai statusnya sebagai orang pilihan yang dipanggil oleh Allah, diutus untuk melayani semua orang. Dia menjadi hamba untuk semua orang. Karena itu di sini pemaknaan akan rahmat sakramen tabisan bagi seorang klerus sangat penting dan sangat substansial agar dalam proses pelayanan tidak salah jalur. Tetapi ketika dia melakukan pelayanan, selalu berjalan di jalan yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan dalam dirinya. Pada bagian ini lebih dipertegaskan lagi dalam Kanon 287, paragraf 1, yang mengatakan bahwa para klerus hendaklah selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga, berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia. Dari kanon ini maka muncul pertanyaan baru. Kalau seorang klerus, para klerus mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki Tuhan, bagaimana misi itu bisa dapat diwartakan? Maka sudah jelas dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin misi itu dapat diwartakan. Karena seorang klerus, para klerus mempunyai misi yang ganda, yaitu dia hanya mau melayani budaya-budaya tertentu, orang-orang tertentu. Maka pada bagian ini ditekankan sekali supaya para klerus mesti melihat itu, sehingga dalam proses pelayanan tidak berfokus pada satu budaya tertentu saja, tapi dia harus terbuka bagi budaya-budaya yang lain. Ketika seorang klerus hadir dengan pandangan yang bertolak seperti itu, maka di dalam dinamika pastoralnya juga akan tidak sejalan. Maka di sini amat sangat penting seorang klerus diajak untuk menyadari bahwa budaya yang ada pada setiap suku-suku yang ada merupakan rahmat dan anugerah yang diberikan Tuhan. Maka para klerus yang adalah orang yang dipanggil khusus oleh Allah untuk mewartakan kasih kepada semua orang, mesti harus meninggalkan sikap-sikap yang tidak sejalan dengan iman Kristiani. Yang sudah kita dengar bahwa budaya-budaya adalah warisan yang diberikan Tuhan. Maka ketika para klerus berpandangan yang berbeda dengan itu, bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka tidak boleh. Para klerus mesti menyadari dengan baik dan merangkul semua budaya yang ada. Dia berani untuk membuka diri, menebarkan kasih Tuhan yang ada kepada siapa saja, di mana saja dia tinggal, di mana saja dia melakukan pelayanan. Hendaklah dia mengutamakan kasih yang bersumber dari Tuhan, yang digerakkan di dalam dirinya dalam proses pewartaannya, sehingga semua orang yang dilayani, dijumpai, mereka pun bisa datang, bisa mengalami, merasakan sukacita akan kasih dan kebaikan yang nyata melalui kehadiran
para klerus dalam kehidupannya. Kemudian para klerus juga diajak untuk tidak boleh menciptakan perpecahan di antara mereka dengan umat atas sikap mereka. Artinya bahwa ketika membangun sikap memihak kepada satu pihak dan di lain pihak ditinggalkan, maka itu sama artinya kita sudah menciptakan perpecahan di antara itu. Maka pada bagian ini para klerus diajak untuk meninggalkan sikap seperti itu, dan para klerus diajak lagi untuk terbuka merangkul semua yang ada untuk mewujud nyatakan satu misi, yaitu agar supaya semua orang bisa merasakan sukacita kasih Allah yang nyata dalam diri mereka melalui kehadiran para klerus di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, ini saja pemaparan singkat dari judul yang saya garap. Sekian dan terima kasih. Salve, selamat malam. Faccia